Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ihsan Bersih. Kali ini akan membahas sesuatu statement dari golongan Wahabi, yang mana mereka ini suka menyesatkan orang, suka mensyirikkan orang, suka mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Terus kemudian, apakah boleh kita juga membahas tentang mereka, tentang kejelekan mereka, yang bertujuan agar orang-orang awam ini tidak salah paham, ya. Karena orang awam ini ya juga nggak tahu, bingung ya. Orang awam ini bingung mau ikut siapa, kan seperti itu. Maka dari itu alangkah pentingnya kita bahas seperti itu agar biar orang nggak bingung, ya. Jadi kita ini gimana ikut ini kok suka menyesatkan orang, padahal tugasnya Nabi itu bukan menyesatkan orang, mengislamkan orang, ya. Wali Songo ke Nusantara pun ya mengislamkan orang, bukan menyesatkan orang, bukan membid'ahkan orang, ya, bukan mengkafirkan orang, tapi mengislamkan orang, menjadikan sunnah orang, bukan membid'ahkan dan lain sebagainya. Andai itu bid'ah, mari kita rubah pelan-pelan, jangan langsung to the point, kamu bid'ah, ya jelas orangnya marah kan. Nah seperti itu ya. Oke, jadi pertanyaannya, apakah boleh kita membahas kekurangan dari kelompok Wahabi seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jawaban dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin sudah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, yaitu an Muawiyah bin Haidah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta mata tariuna andikril fajir hatikuhu hatta yahdarahun nas, rawahu at-Tabrani. Yang mana artinya dari Muawiyah bin Haidah, Rasul berkata, sampai kapan kalian takut menyebut orang yang jahat? Bongkar kejahatannya sehingga manusia berhati-hati dengannya. Jadi kalau melihat dari hadis ini, ya kita ini tujuannya itu bukan apa? Bukan memprovokasi, bukan. Cuma agar orang khalayak umum ini berhati-hati, gitu aja. Jadi khalayak umum ini agar waspada, agar tidak mudah ikut, ya. Karena orang awam juga bingung. Ini gimana ini, kok pendapatnya kok seperti ini, kan gitu. Nah, kalau ada ulama yang yang memberikan kejelasan kan enak, seperti Kiai Haji Idrus Ramli ya, seperti itu. Jadi memang ada hadisnya, ini seperti ini hadisnya. Jadi intinya itu bukan niat apa-apa, cuma agar orang awam ini nggak bingung gitu saja. Jadi kita boleh ya, jadi membuka apa yang salah, ya kita jelaskan yang salah seperti itu. Kemudian mungkin bertanya, golongan apa saja sih yang disesatkan oleh golongan Wahabi? Ini ada buku dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau ini mengarang buku yang bernama Mulia dengan Manhaj Salaf, ya seperti itu. Dan isinya itu banyak ya. Di halaman di daftar isi yang terakhir itu dijelaskan ada firqah sesat dan menyesatkan. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Jadi ada 27 ini ya kalau di bukunya ini. Oke, kita baca. Yang pertama adalah Khawarij. Ya, Khawarij ini katanya sesat menyesatkan. Kemudian Syiah atau Rafidhah. Kemudian Qadariyah. Kemudian Jahmiyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Lah ini yang agak aneh. Itu nomor 8 dan 9. Yaitu apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah mayoritas umat Islam di dunia. Jadi di dunia ini mayoritas yang paling banyak umat Islamnya yaitu menganut
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini disesatkan. Terus gimana masa orang sebanyak apa mayoritas di dunia itu nanti masuk neraka semua kan? Kan aneh seperti itu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Gimana kelompok besar dikalahkan sama kelompok kecil. Sedangkan Allah itu ya nggak mungkin membiarkan umat Islamnya itu apa salah sehingga membesar, nggak mungkin ya. Pasti Allah itu akan memberikan hidayah seperti itu. Oke, kita lanjut baca dulu. Yang selanjutnya adalah falasifa atau filsafat. Ini katanya sesat, menyesatkan. Karomiyah, tasawuf atau sufiyah lah, ini disesatkan juga. Nanti orang-orang tasawuf, padahal murid-murid Rasul itu terkenal dengan ahlu sufah ya. Ini disesatkan juga. Kemudian jamaah tabligh disesatkan juga. Ikhwanul Muslimin, Sururiyah. Nah, ini kata ya Idrus Romli, Sururiyah ini termasuk masih sama-sama Wahabi juga, tapi disesatkan juga ya ini. Karena Anda juga ya. Hizbut Tahrir, Islam Jamaah atau Lemkari ya, atau LDII ya, ini disesatkan juga. Jamaatul Muslimin, NII, Negara Islam Indonesia. Kemudian Isa Bugis, Ingkar Sunnah, Ahmadiyah, Lembaga Kerasulan, Al-Babiyah atau Bahaiyah, Jamaah Arkom, Jaringan Islam Liberal. Nah, ini katanya menyesatkan semua lah. Terus gimana? Terus siapa sih yang benar? Kan seperti kalau semua salah, terus yang benar itu siapa kan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ini menyesatkan mayoritas, itu ya jelas yang menyesatkan itu yang salah. Karena apa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang mana artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan selalu beriman kepada Allah ya, seperti itu. Jadi intinya Allah itu nggak mungkin membiarkan hambanya, membiarkan manusia ini tersesat sampai bertumbuh besar. Bahkan di kalangan umat Islam ya, yang terbesar itu Asy'ari sama Maturidiyah. Nah, kalau itu disesatkan terus gimana? Satu dunia ini banyak yang sesat lah. Nah, kan seperti itu juga. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang mana diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir. An Uqbata bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha alaikumud dunya antanafasu fiha fatakatatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi dari sahabat Uqbah bin Amir, Rasul bersabda, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku, tetapi aku khawatir kalian pada dunia. Kalian berlomba-lomba tentang dunia, kalian saling membunuh, lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Jadi ini yang dikhawatirkan Rasul itu cuma satu. Jadi umatku ini, umatnya Rasul, ini yang dikhawatirkan itu satu, yaitu urusan dunia. Soalnya apa? Karena dengan dunia ini manusia ini saling bunuh-membunuh, ya kan? Saling berlomba-lomba mencari dunia sehingga bisa putus silaturahmi dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kalau ada kelompok lain yang mengatakan
suka menyesatkan gini, yaitu jelas salah. Karena Rasul saja, Rasul Nabi Muhammad ini tidak khawatir umatnya ini syirik. Umat saya ini enggak, kalau syirik-syirik itu enggak kata Rasulnya. Saya enggak khawatir kalau urusan itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah urusan dunia. Dan aneh bin ajaibnya, ini ada kelompok lain atau aliran Wahabi ini suka menyesatkan orang, mensyirikan orang. Lah terus gimana? Wong Nabi saja ya, afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk, tidak mengkhawatirkan syirik. Lah ini kok ada orang-orang baru ya, atau aliran Wahabi ini kok mengatakan suka syirik mensyirikan, kan aneh. Sebenarnya yang Nabi itu Nabi Muhammad atau dari golongan Wahabi kan Nabi Muhammad. Masa lebih pintar orang Wahabi kan enggak. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau mayoritas ulama itu mayoritas umat Islam disesatkan, itu juga menentang hadis ini. Itu an Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisyawadil a'dzam. Dari Anas bin Malik, Rasul berkata, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Nah, jadi kalau ada ini mensyirikan, ini gini-gini, milih yang mana? Milih yang golongan terbanyak. Nah, seperti itu ya. Ya kayak kita ini kalau mau beli jajan itu ya, jajannya enak apa enggak itu? Oh, itu enak, rame berarti. Kalau sepi berarti yang jual ini jahat atau apa, larang ya, mahal. Ya kayak gitu aja kalau kita melihat ini gimana, ada perselisihan nih, kelompok ini gini-gini, milih yang umum. Oh, yang umum itu gini, ya sudah seperti itu. Nah, kemudian ada hadis lagi an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al qur'ana hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih wa kana ridaan lil islami ghayyarahu ila ma sya'allahu fa salakha minhu wa nabadahu wa ra'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayfi wa rama'u bisyirki qala qultu ya nabiyallahi ayyuha awla bisyirki almarmiyu amir rami qala balir rami rawahu Ibnu Hibban. Ya, jadi diriwayatkan dari Hudzaifah, Rasul bersabda, sesungguhnya hal yang aku takutkan pada kalian adalah lelaki yang rajin membaca Quran, sehingga bila indahnya Al-Quran telah nampak pada dirinya dan ia telah berjasa membela Islam, ia musyrik. Sahabat Hudzaifah bertanya, wahai Nabi, utusan Allah, siapakah dari keduanya yang paling layak menyandang status musyrik, yang menuduh atau yang dituduh? Beliau menjawab, tentu yang menuduh. Jadi kebanyakan orang itu kalau sudah baik, sudah merasa baik, penyakitnya itu menyalahkan orang biasanya. Contoh, kita fair-fairan saja ya. Contoh kayak mungkin orang Wahabi itu kalau ibadah sergap, ngaji sergap, tapi di balik itu semua dia ini merasa lebih alim, merasa lebih baik dari yang lain, merasa dirinya sholatnya tepat waktu, membaca Qur'annya sergap. Lah, gara-gara dari itu dia merasa lebih pintar, lebih alim, sehingga melihat orang lain itu rendah. Lah ya orang NU itu loh, orang Aswaja itu loh, sembahyang kayak keri-keri, ngaji nggak tahu, gak kayak aku, ya kan? Nggak kayak saya, ngajinya aktif, sholatnya tepat waktu. Itu penyakitnya seperti tadi, merasa itu, oh ini salah, ini itu bid'ah itu, oh ini kafir itu, oh ini, ya itu penyakitnya. Karena
mereka sudah merasa lebih baik dari yang lain. Seperti itu. Makanya Syekh Abdul Qadir itu pernah berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, kalau manusia ini mengedepankan ilmu, ya, hanya mengedepankan ilmu, iblis itu lebih alim daripada manusia. Kalau hanya merasa lebih alim loh ya, mengedepankan ilmu saja, mengedepankan lebih kemuliaan, iblis itu lebih alim dari manusia, ya, seperti itu. Akan tetapi apa? Iblis itu bisa dikalahkan dengan manusia karena ketawaduannya. Iblis kan sombong, ya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis menjadi sombong, ya akhirnya menjadi jelek, ya kayak ini juga, baca Quran aktif, sholat aktif, akhirnya merasa lebih baik, merendahkan orang, menyesatkan orang, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila kami ada kesalah kata atau salah kata yang baik, yang disengaja atau tidak sengaja, akhiri akhiru kalami dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.